Hai galor, apa kabar kalian semuanya, dan tentunya senang sekali siang hari ini saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan Taurus di bulan Oktober 2022, bagaimana tentang asmara, karir, keuangan kamu, baik yang udah punya pasangan maupun yang single. Tapi sebelum saya mulai videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Karena setiap harinya saya upload terus teman-teman, dari jam 10 siang maupun live di malam hari. Kalau live waktunya tidak menentu, tapi kalau kalian sudah subscribe pastinya akan dapat notifikasi dari channel YouTube saya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang penasaran nih sama diri kalian, pengen diramalkan secara pribadi ke saya, pengen nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, rumah tangga, ataukah kalian tuh sering di PHP sama seorang, pengen diramalkan, pengen dilihat kecocokannya gimana. Jadi seandainya kalian nggak cocok, kalian nggak buang waktu yang sia-sia ya, kalian bisa DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen curhat-curhatan juga secara pribadi, pengen nanyain tentang kerjaan kalian, perselingkuhan, asmara, atau rumah tangga kamu hampir cerai, udah di ujung tanduk, bingung nyelesainnya gimana, ataukah kalian tuh sering di ghosting sama seseorang yang gak jelas dalam hidup kalian pengen curhat ke saya, silahkan DM ke saya di @marcelwen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi dan pencerahan buat kalian di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Oke, yang nggak punya Instagram bisa WA di 0878 9947 1009 di 0878 9947 1009. Oke, saya tunggu buat subscribe, dan kalau udah langsung aja saya akan mulai ya. Taurus di bulan Oktober. Sebelumnya seperti biasa saya akan membahas secara umum terhadap zodiak Taurus ya. Taurus ini memiliki sifat karakter orangnya ini sedikit bicara, banyak bekerja, nggak banyak ngomong, tapi yang penting ada hasilnya gitu ya. Taurus orangnya setia, dia kalau udah satu konsisten terhadap pasangannya, nggak mau gonta-ganti pasangan ya. Dia tipe karakter orang yang secara perasaan itu setia banget gitu ya, suka memberikan hadiah spesial terhadap pasangan gitu ya. Orangnya keras kepala, kadang nggak mau ngalah, kadang pengen di ngertiin. Memiliki sifat yang kadang-kadang juga sifatnya gengsian juga gitu ya. Kalian tahu gengsian gimana ya, banyak hal. Bisa juga kalau kenalan sama orang baru pengennya diajak kenalan, nggak mau ngajak kenalan karena gengsian gitu ya. Kalau ribut sama pasangan, pengennya pasangannya minta maaf, contohnya kayak gitu ya. Namanya juga orang gengsian ya. Taurus tipe karakter yang percaya dirinya tinggi, dan dia itu pandai menangkap celah dalam hal usaha. Kalau ada usaha-usaha yang lagi berkembang, lagi bagus, dia tuh orangnya gercep dan pekerja keras banget. Taurus ini bukan tipe karakter orang yang suka bermalas-malasan, tidak ya. Dia tuh malah justru nggak bisa nganggur gitu ya. Harus ada kerjaan yang ia kerjakan. Nah, Taurus ini memiliki 3 zodiak yang cocok sama Taurus. Yang pertama ada zodiak Pisces ya. Pisces sama Taurus tuh cocok. Pisces tipe karakter yang instingnya kuat dan intuisinya tajam. Pasangannya selingkuh, kerasa. Pasangannya mulai nggak sayang, kerasa. Feel-nya itu kuat banget ya, Pisces seperti itu. Pisces tipe karakter orang yang perasa dan kemudian orangnya perasa, mudah sakit hati, mudah kasihan, mudah nggak enakan gitu ya. Dan orangnya gampang trauma sama sesuatu hal, contohnya kayak gitu ya. Nah, dia orangnya juga kemudian moodnya nggak stabil, naik turun gitu ya, kadang semangat, kadang males gitu. Dan orangnya ini tipe karakter yang suka memikirkan sesuatu hal kecil yang nggak perlu dipikirin ya. Hal-hal nggak penting aja dipikirin sama Pisces gitu. Tapi Pisces overall orangnya juga pekerja keras juga, makanya sama Taurus cocok ya. Zodiak kedua yang cocok sama Taurus adalah zodiak Cancer. Zodiak Cancer sama Taurus sama-sama zodiak setia. Zodiak Cancer orangnya juga pede, penuh kejutan ya, orangnya suka memberikan hadiah, halus, lemah lembut, nggak kasar, bisa menghargai pasangannya, tapi cemburuannya tinggi ya. Kalau pasangannya pergi-pergi, suka diteleponin, di video callin gitu ya. Sebenarnya wajar asalkan tidak berlebihan ya. Tapi zodiak Cancer ini termasuk zodiak yang protektif ya. Kalau sama orang lain juga kenalnya lama gitu ya. Untuk mengakrabkan diri lama, tapi sekalinya kenal bisa kemana-mana bareng, curhat bareng gitu ya. Orangnya seperti itu, makanya cocok sama Taurus. Zodiak berikutnya yang cocok sama Taurus adalah Scorpio. Scorpio terkenal dengan zodiak yang sifatnya pekerja keras, pantang menyerah, rela berkorban, gengsian juga iya. Tipe karakter orang yang percaya diri iya, melihat hidup dari sisi pahitnya, dan dia tidak menyukai kelemahan baik dalam dirinya sendiri maupun dalam diri orang lain. Orangnya juga selalu berpikir optimis dalam hal pekerjaan, dan orangnya ini gerak cepat kalau melakukan sesuatu ya. Scorpio sama Taurus cocok juga. Itulah tadi ada 3 zodiak yang cocok sama Taurus. Ada zodiak Pisces, zodiak Cancer, dan juga Scorpio. Tapi bukan berarti ya di luar zodiak tersebut nggak cocok ya. Nggak cuma zodiak Pisces, zodiak Cancer, zodiak Scorpio. Lainnya juga bisa. Libra sama Taurus cocok bisa, Aquarius cocok bisa ya, karena semuanya tergantung dari orangnya ya. Dan nanti saya akan melihatkan ini yang ditunggu-tunggu adalah dari versi kartu ramalannya bagaimana untuk karir, keuangan, dan masa depan kamu, tentang percintaan, asmara ya. Dan nanti saya akan membacakan satu persatu ya, secara detail tentang asmaranya dulu seperti biasa, dan nanti yang kedua untuk karir dan keuangannya. Tanpa berlama-lama langsung aja di kartu yang pertama. Di kartu yang pertama untuk percintaan, di sini ada kartu Page of Swords ya. Sebenarnya kamu itu memang harus
tajam dalam pemikiran ya, karena sebenarnya jodoh itu sudah di depan kamu yang saya lihat. Kamu tinggal memilih mau yang mana sebenarnya. Kamu tuh sebenarnya sudah di apa ya, secara tidak langsung jodoh itu sudah nyerempet-nyerempet ke kamu gitu loh. Mungkin kamu kerasa gitu, dia ada orang yang suka sama kamu, ada orang yang selama ini deketin kamu. Cuma kamu memang harus menggunakan pikiran kamu untuk memilih mana yang cocok, mana yang bisa untuk masa depan. Harus dilihat dari bobot, bibit, dan bebet ya. Yang namanya nikah itu tidak sembarangan. Makanya kalau kalian dengar kamu sih nggak dapat jodoh karena kamu pilih-pilih, ya bener, harus. Karena namanya jodoh itu memang harus dipilih, bukan ibarat kata kamu sih nggak milih-milih, kamu sih terlalu pilih-pilih ya. Ya masa iya mau asal comot jadi jodoh kamu, kan nggak juga gitu kan. Ya memang harus milih kayak gitu loh. Artinya mana yang terbaik, mana yang cocok, mana yang bisa menghidupi gitu kan, untuk masa depannya gimana. Kalau saya bilang sebenarnya sudah dekat untuk jodoh kamu ya. Buat Taurus yang single, cuma mungkin kamu masih banyak kebimbangan, masih banyak sesuatu hal yang dipikirkan. Makanya di sini ada simbol sword ya. Makanya kamu harus lebih selektif lagi dalam memilih. Jangan sampai kamu salah memilih pasangan. Tapi buat kalian yang para single, saya rasa nggak lama lagi kamu akan mendapatkan kabar baik soal lamaran atau pernikahan ya. Untuk yang sudah berumah tangga ya, ada kartu Knight of Pentacles, artinya seorang kesatria berkuda membawa koin emas. Artinya kamu tuh nggak usah pelit sama pasangan kamu ya, sama istri, sama suami ini yang udah punya rumah tangga ya. Intinya harus ada family time juga ya. Kalau gambaran saya sih kalian jangan terlalu sering LDR atau jarak jauh gitu ya, atau terlalu cuek atau terlalu sibuk sama kerjaan. Jangan, harus diperhatikan pasangan kamu. Tapi kalau saya bilang di kartu yang kedua ini simbol bagus bahwa kamu tuh memang harus ada kejutan spesial. Kejutan itu penting, walaupun kadang-kadang hal sepele, hal sederhana yang mungkin harganya nggak seberapa, tapi kalau kamu memberikan kejutan sama pasangan kamu tuh juga pasti seneng ya, untuk memperharmoni suatu hubungan seperti itu. Jangan sering-sering ribut masalah yang nggak penting ya. Yang nggak penting please lah, biarkan itu menjadi sesuatu hal yang jadi masa lalu aja di saat kamu masih belum nikah gitu. Nggak apa-apa ribut hal sepele, tapi kalau udah nikah lebih baik mikirin masa depan, mikirin anak, mikirin rumah tangga, itu lebih penting ya. Itu untuk yang berumah tangga overall saya lihat bagus ya. Nanti saya akan lihat untuk karir keuangannya, tapi sebelum saya lanjutkan saya akan menginfokan buat kalian yang pengen konsultasi secara pribadi ke saya, pengen nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, rumah tangga kalian, atau kalian lagi PDKT sama seorang pengen diramalkan, pengen dibacakan, silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen. Yang nggak punya Instagram silahkan WA di 0878 9947 1009, di 0878 9947 1009 ya. Saya lanjutkan untuk karir dan keuangan kamu ya di bulan Oktober 2022 Taurus. Tanpa berlama-lama langsung aja di versi Oktober. Di sini ada kartu Seven of Cup ya. Seven of Cup ini disimbolkan sebagai karir kamu. Saya rasa akan ada perubahan besar yang memang menguras pikiran kamu ya. Perubahan besar bisa juga kamu di tempat baru atau posisi baru. Tadinya jadi staf biasa, sekarang naik jabatan misalnya seperti itu. Atau kantor baru bisa, orang baru, penyesuaian lagi bisa. Kalau saya bilang sih akan ada perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam pikiran, terjadi dalam diri kamu. Tapi yang saya bilang ini akan perubahan yang lebih baik, yang saya lihat seperti itu ya. Karena di sini sebenarnya Seven of Cup, Cup itu piala prestasi, karir kamu itu semakin meningkat gambaran saya. Di bulan Oktober akan ada perubahan-perubahan baru dan intinya ini bagus ya. Jangan males, karena kalau saya bilang walaupun kamu ya ibarat kata dengan perubahan itu males kadang-kadang ya, udah nyaman seperti ini tiba-tiba dirubah gitu posisinya, kerjaannya. Jangan males karena kamu akan mendapatkan pengalaman baru di sana ya. Terus semangat, yang jelas seperti itu. Untuk keuangan saya lanjutkan. Di sini ada kartu Seven of Pentacles, ada pohon yang sedang menumbuhkan koin-koin emas. Artinya kalau saya bilang apa yang kalian tanam itu akan membuahkan hasil yang baik ya. Apa yang kalian tanam akan membuahkan hasil jerih payah yang baik. Jadi kamu jangan pernah mengeluh terhadap keuangan dan penghasilan kamu. Aduh udah kerja capek-capek kok hasilnya nggak ada ya. Jangan ya. Stop untuk mengeluh, banyaklah bersyukur. Karena kalau saya bilang apa yang menjadi mimpi kamu suatu saat akan menjadi kenyataan. Tapi keuangan kamu di bulan Oktober juga saya bilang lancar ya. Intinya kamu harus bisa mengendalikan keuangan kamu, itu aja yang paling penting ya. Ya kalau kamu boros-borosan ya yang lancar jadi nggak lancar karena habis terus. Oke, itulah tadi untuk readingan Taurus di bulan Oktober yang saya lihat ya, updatean dari kemarin. Dan buat kalian yang belum puas pengen konsultasi pribadi, pengen curhat-curhatan ke saya tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, rumah tangga kalian, silakan DM ke Instagram saya @marcelwen. Yang pengen curhat-curhatan juga secara pribadi dan personal ke saya, pengen lebih detail dan pengen lebih akurat, silakan DM ke saya @marcelwen ya. Sekian video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Saya Marcelwen, sampai jumpa di video-video selanjutnya.